go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you Hai Sobat Cikcun Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tahukah Sobat jikalau juara dunia MotoGP 2 kali Francesco Bagnaia mengakui, akan butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencerna, bagaimana ia kehilangan gelar 2024 meski memenangi lebih banyak balapan daripada siapapun tahun itu. Pembalap pabrikan Ducati itu terlibat dalam pertarungan sepanjang musim untuk memperebutkan kejuaraan dunia 2024 dengan rival pramak Ducati, Jorge Martin. Bagnaia memenangi 11 dari 20 Grand Prix musim lalu, menyamai prestasi yang hanya dicapai oleh segelintir orang, seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, dalam satu musim. Namun pembalap Italia itu akhirnya kehilangan gelar juara kelas utama ketiga dengan hanya selisih 10 poin dari Martin, yang hanya memenangkan 3 Grand Prix. Meski memiliki rekor kemenangan yang mengagumkan, upaya Bagnaia untuk meraih gelar juara terhenti karena 8 kali gagal mencetak gol sepanjang kampanye. Pada bagian pertama dari serial dokumenter YouTube baru berjudul Gauffre, Bagnaia mengakui hilangnya gelar 2024 masih membebaninya dan yakin hal itu akan berlangsung lama. Pada akhir musim lalu, hal itu masih ada di kepala saya, katanya. Saya rasa akan butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mencernanya. Apa yang saya coba lakukan selama musim dingin adalah menganalisis mengapa saya tidak berhasil memenangkan gelar meskipun saya memenangkan lebih banyak balapan daripada orang lain. Saya tidak mampu membawa pulang gelar juara dan itu sulit diterima. Tetapi pasti penting bagi karir saya karena ketika Anda kalah dalam situasi ini, Anda akan tenggelam atau mencoba belajar. Awal musim 2025 juga tidak mudah bagi Bagnaia, karena ia telah dikalahkan oleh rekan setimnya Marc Marquez, dalam hal kecepatan, di setiap putaran sejauh ini. Bagnaia berada di posisi ketiga yang jauh di Grand Prix Thailand, sementara ia gagal naik podium dalam balapan yang ia selesaikan untuk pertama kalinya sejak Austin 2023 di GP Argentina, di mana ia berada di posisi keempat. Pebalap asal Italia itu telah berjuang sejak pramusim untuk merasa nyaman dengan GP25, terutama saat pengereman, meskipun membuat langkah maju di area ini akhir pekan lalu di GP Amerika. Bersiap untuk finish kedua di kota, kecelakaan yang dialami Marquez saat ia unggul 2,2 detik memberinya kemenangan pertama musim ini bagi Bagnaia. Menuju GP Qatar akhir pekan depan, Bagnaia kini hanya terpaut 12 poin dari pemuncak klasemen sementara Alex Marquez, yang unggul 1 poin dari kakaknya Marc Marquez. Nah sobat, strategi yang dijalankan Marc Marquez untuk mengganti motor menjelang race utama MotoGP Amerika 2025 berjalan sukses. Marquez berhasil menukar motornya dengan motor yang menggunakan ban kering, sekaligus membuat start ditunda. Ini sangat menguntungkan karena Marquez tidak perlu mengganti motor saat lomba berjalan yang membuatnya akan kehilangan banyak waktu. Saya tahu, jika 9 pembalap mengikuti saya, maka start akan dihentikan, ujar Baby Alien yang dikutip dari Marca. Di balik kisah ini, ada setidaknya 3 pembalap yang merasa sangat dirugikan dari strategi Marc. Ketiga pembalap ini adalah Ai Ogura, Enea Bastianini dan Brad Binder yang dari awal sudah menggunakan ban kering. Harusnya mereka bisa mendapatkan keuntungan jika start tidak dibatalkan karena pembalap lain akan start dari pit, ataupun kehilangan waktu saat mengganti motor ketika lomba berjalan. Bahkan, adik kandung Marc Marquez yakni Alex Marquez juga mengatakan hal ini memang tidak adil bagi 3 pembalap itu. Kalau saya sudah menggunakan ban kering, kejadian itu tidak akan adil bagi saya, tegasnya. Bastianini sangat menyesalkan karena kesempatan besar yang dimilikinya terasa diambil oleh strategi yang dijalankan Marc Marquez. Saya lihat langit mulai cerah, jadi saya berkata dalam hati mari kita ambil kesempatan dengan membuat keputusan pakai ban kering, ujar Bastianini. Begitu juga Binder yang mengatakan tidak bisa mengeluh atas apa yang terjadi.
Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya tidak bisa mengeluh. Namun, saya sudah mengambil keputusan yang tepat, ujar Binder. Buntut dari kejadian ini, ada kemungkinan akan ada perubahan aturan dan regulasi terkait hal itu. Semuanya akan dibahas pada seri MotoGP Qatar 2025 mendatang. Sementara itu sobat, juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, mengatakan bahwa masukan dari rivalnya, Marc Marquez, sangat penting sehingga ia tidak terburu-buru beraksi kembali sebelum pulih sepenuhnya. Setelah melewatkan sebagian besar tes pramusim karena kecelakaan di Sepang, Martin juga absen dalam 3 putaran pertama musim 2025 setelah kecelakaan saat latihan yang ia gambarkan sebagai sangat buruk. Menjelang rencana kembalinya pembalap Aprilia tersebut ke balapan di Qatar akhir pekan depan, Martin berbicara secara eksklusif dengan motorsport.com dan merefleksikan kontribusi Marquez, Marquez, dan pembalap lain, seperti Pecco Bagnaia, mengatakan kepada saya untuk meluangkan waktu, tidak terburu-buru, ujar pria asal Madrid ini. Itu adalah saran terbaik. Dalam kasus Marc, apa yang dia katakan tentang hal-hal ini sangat berpengaruh karena dia pernah mengalami cedera dalam waktu lama. Meski kini Marquez telah sepenuhnya pulih, karirnya sempat terganggu oleh kecelakaan di Jerez pada 2020. Proses pemulihannya dipersulit oleh upayanya untuk kembali dari cedera itu terlalu cepat. Dia mengatakannya dari hati, lanjut Martin. Senang rasanya ketika rival Anda menunjukkan kepedulian kepada Anda karena itu juga berarti mereka ingin melihat Anda kembali ke jalur yang benar, bertarung untuk posisi utama bersama mereka. Ketika Anda melihat seorang rekan menderita, Anda benar-benar berempati kepada mereka. Sesuai dengan kebijakannya untuk tidak terburu-buru, Martin mengatakan bahwa ia akan santai dalam balapan pertamanya kembali. Dengan hilangnya harapan untuk mempertahankan gelar juara dunia, tidak banyak yang bisa didapat dengan mengejar poin maksimal. Selain itu, Aprilia 2025 belum terlihat seperti motor pemenang. Tak satu pun dari 4 penggunanya yang berhasil finish di posisi 3 besar sejauh musim ini, dengan rookie Ai Ogura menjadi yang paling dekat dengan finish di posisi keempat pada balapan pembuka di Thailand. Saya menghadapi balapan ini dengan penuh semangat, tetapi tanpa tekanan karena harus langsung keluar dan menang, lanjut Martin. Beberapa balapan pertama, sampai saya merasa nyaman, saya akan lebih tenang. Saya harus berkembang bersama Aprilia. Kenyataannya, saat saya kembali, saya tidak akan berada dalam kondisi 100%. Dengan situasi saya saat ini, dengan motor baru, tujuan saya adalah melahap lap sebanyak mungkin. Yang paling penting adalah ketika saya kembali ke motor, kondisi fisik saya memungkinkan untuk berkendara dengan baik. Saya harus mengidentifikasi dengan jelas tujuan saya. Saya adalah orang yang memiliki target, dan saya harus sangat jelas mengenai target saya di Qatar. Dalam wawancara eksklusif tersebut, Martin juga mengungkapkan bahwa ia berniat untuk menghadapi sirkuit Lleida, tempat terjadinya kecelakaan saat latihan dengan motor supermoto pada Februari lalu. Kecelakaan itu tidak akan terjadi lagi pada saya, tegasnya. Saya akan kembali ke sirkuit itu karena saya ingin menghadapinya. Saya tahu apa kesalahan saya, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Martin menegaskan bahwa kecelakaan ini adalah yang terberat yang harus ia hadapi dalam karirnya sejauh ini. Kecelakaan di Portimao, pada 2023, masih sangat membekas di benak saya, tapi kecelakaan kali ini lebih parah, sangat buruk. Selain itu, cedera ini menyebabkan patah tulang yang rumit, dan itulah yang paling membuat saya frustrasi. Saya mengalami 3 patah tulang di tangan saya, 4 di kaki saya, dan sesuatu di tulang rusuk saya yang masih belum kami pahami sepenuhnya. Tetapi, pengalaman ini mengajarkan Anda banyak hal pada tingkat mental karena mereka menunjukkan kepada Anda bahwa semuanya berlalu dan, cepat atau lambat, Anda akan melihat cahaya lagi. Di sisi lain, setelah menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk menilai kemajuan pemulihan bahu kirinya,
cedera akibat kecelakaan saat sprint race di Argentina. Prima Pramak Yamaha MotoGP mengumumkan bahwa Miguel Oliveira akhirnya juga masih harus absen di GP Qatar 2025, yang dijadwalkan pada akhir pekan tanggal 13 April di sirkuit Lusail. Seperti yang terjadi akhir pekan lalu di IP Amerika, di mana ia finish di urutan ke-13 dan meraih 2 poin pada balapan hari Ahad, pembalap uji coba Yamaha Factory Racing MotoGP, Augusto Fernandes telah dikonfirmasi sebagai penggantinya. Jelang Qatar, dengan 3 balapan akhir pekan yang telah selesai, Miller naik ke posisi ke-10 dalam klasemen keseluruhan dengan 19 poin, sementara Augusto Fernandes berada di posisi ke-20 dengan 3 poin. Dalam kejuaraan bergu, tim Prima Pramak Yamaha sementara berada di posisi ke-10 dengan 24 poin. Nah sobat, sampai juga kita di ujung video ini. Like video ini, share di media sosial kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah sobat, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough